Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Ibu harap kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, ada yang tahu kita hari ini akan belajar tentang apa? Nah, kita akan belajar tentang ekosistem. Namun sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu akan mengenalkan sebuah kasus yang nanti anak-anak bisa memberikan pendapatnya mengenai kasus yang telah Ibu ceritakan. Penampakan alam Indonesia. Wilayah Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Indonesia mempunyai kenampakan alam yang sangat beragam. Kenampakan alam terjadi bukan karena campur tangan dan perencanaan manusia. Kenampakan alam merupakan karunia Tuhan yang wajib kita syukuri. Bentuk dari kenampakan alam itu ada laut, pantai, dataran rendah, dataran tinggi, dan juga ada gunung. Nah, kita sebagai manusia wajib untuk menjaga keseimbangan dari ekosistem yang meliputi lingkungan yang ada di sekitar kita. Namun, akhir-akhir ini banyak terjadi bencana alam yang diakibatkan karena ketidakseimbangan ekosistem. Bencana alam itu ada yang terjadi akibat ulah tangan manusia, seperti terjadinya banjir, terjadinya longsor, dan juga terjadinya kebakaran hutan. Nah, kita sebagai manusia kadang lupa untuk kembali menjaga keseimbangan ekosistem setelah kita menggunakan dan memanfaatkan ekosistem yang ada. Nah, anak-anak bisa mendiskusikan bagaimana ulah manusia yang mengakibatkan terjadinya kerusakan ekosistem dan juga bagaimana cara manusia untuk menjaga kembali keseimbangan ekosistem tersebut. Lingkungan hidup merupakan tempat tinggal manusia beserta makhluk hidup lainnya. Sudah seharusnya manusia menjaga dan merawat lingkungan hidup demi kelestarian dan keutuhan ciptaan. Namun, masih ada pihak atau masyarakat yang abai untuk melestarikan atau merawat lingkungan hidup. Setiap harinya mereka berulah untuk kepentingan atau keuntungan mereka sendiri. Sudah jelas dampak kerusakan lingkungan hidup semakin di depan mata. Contoh paling mudah yang dapat kita temui ialah banjir dan tanah longsor ketika musim hujan tiba. Penyebab utamanya karena masyarakat membuang sampah di aliran sungai dan selokan. Pengertian dan penyebab kerusakan lingkungan hidup ditandai dengan berkurangnya atau hilangnya sumber daya air, tanah, udara, kerusakan ekosistem, serta punahnya flora dan fauna. Kerusakan lingkungan hidup akibat ulah manusia ternyata lebih besar dan banyak dibandingkan dengan kerusakan faktor alam. Hal ini dipicu oleh aktivitas atau perbuatan manusia yang tidak ramah lingkungan. Contoh, penebangan hutan, aktivitas pembakaran hutan, pembuangan sampah di sungai, dan lain sebagainya. Contoh kerusakan lingkungan akibat ulah manusia. Berikut 2 contoh nyata kerusakan lingkungan akibat ulah manusia di Indonesia.
Yang pertama, kebakaran hutan. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada 2019 jumlah luas kebakaran hutan adalah mencapai 1.449.258 hektar. Sedangkan pada 2020 luas hutan dan lahan yang terbakar menurun jadi 296.942 hektar. Penyebab kebakaran hutan biasanya terjadi karena faktor musim kemarau, keteledoran manusia, atau membuang puntung rokok yang belum sepenuhnya mati, pembukaan lahan, serta alasan lainnya. Baik, jadi kan tadi sudah dijelaskan tentang ekosistem dan kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ekosistem ya. Jadi sekarang Bapak ingin memberikan sebuah pertanyaan kepada anak-anak. Kenapa terjadi sebuah kerusakan ekosistem seperti banjir, tanah longsor, dan lain-lain? Saya beri waktu sebentar, silahkan anak-anak untuk berpikir dan mengutarakan pendapatnya. Nah, ini ada satu teman kita yang ingin mengutarakan pendapatnya. Ya, katanya kerusakan ekosistem itu disebabkan oleh penebangan hutan. Nah, ini mungkin juga bisa menjadi salah satu faktor penyebab kerusakan lingkungan. Kemudian ada yang punya pendapat lagi tentang kerusakan ekosistem. Nah, ini ada satu teman lagi mengatakan bahwa kerusakan ekosistem disebabkan oleh pembuangan sampah sembarangan. Ya, mungkin bisa untuk jawaban, atau mungkin ada tambahan lagi atau pendapat lain terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh berbagai macam hal. Sepertinya itu saja, dan setelah ini akan dijawab dengan jelas tentang pertanyaan tadi. Nah, tadi sudah ada yang berpendapat bahwa kerusakan ekosistem terjadi akibat penebangan hutan dan pembuangan sampah secara sembarangan. Nah, sekarang bagaimana kedua hal tersebut bisa mengakibatkan kerusakan ekosistem? Apakah memang terbukti benar bahwa kedua hal tersebut dapat merusak ekosistem? Nah, baiklah anak-anak, tadi sudah dijelaskan bahwa penyebab kerusakan ekosistem yaitu ada penebangan hutan dan membuang sampah sembarangan. Nah, sekarang Ibu mau mengajak kalian untuk mendiskusikan apakah argumentasi tersebut valid atau tidak. Oke, baik. Yang pertama, apakah penyebab kerusakan ekosistem itu penebangan hutan? Menurut kalian bagaimana? Iya, betul sekali. Nah, itu sudah terbukti bahwa banyak manusia yang melakukan penebangan secara liar tanpa memikirkan efek dari penebangan tersebut. Sehingga banyak hutan-hutan yang gundul, bisa terjadi kebakaran hutan atau dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu penyebab kerusakan ekosistem yaitu membuang sampah sembarangan. Apakah argumentasi tersebut valid atau tidak? Menurut kalian bagaimana? Iya, betul sekali. Argumentasi tersebut benar karena banyak juga kasus-kasus para masyarakat membuang sampah sembarangan. Contohnya seperti ada di wilayah di Jakarta ada bantaran sungai yang dipenuhi dengan sampah-sampah karena masyarakat tersebut membuang sampah sembarangan di sungai. Dan efek dari membuang sampah tersebut bisa menyebabkan banjir, lingkungan menjadi kumuh, kotor, dan sebagainya. Nah, itu tadi penjelasan materi tentang ekosistem.
Apakah kalian sudah paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, Ibu akhiri pembelajaran kali ini dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin. Cukup sekian ya pembelajaran pada kali ini. Kita kembali bertemu lagi minggu depan ya. Sekian pembelajaran pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.